Bank sentral adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem moneter suatu negara. Definisi bank sentral adalah lembaga yang independen dan bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter suatu negara dengan tujuan untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi bank sentral. Yang pertama, melancarkan lalu lintas pembayaran. Nah, maksudnya ini bank sentral mencetak uang kartal dan menyelenggarakan clearing antar bank umum. Dengan begitu, transaksi keuangan bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Yang kedua, yaitu sebagai banker, agen, dan penasehat pemerintah. Nah, bank sentral memberi pinjaman, melakukan transaksi valuta asing, menerima pembayaran pajak, sehingga menganalisis data ekonomi negara. Selain itu, bank sentral juga memberikan saran terkait utang nasional, pembayaran bunga, serta kondisi pasar uang dan modal. Yang ketiga, memelihara cadangan kas bank umum. Nah, fungsi ini bank sentral dapat menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga stabilitas keuangan tetap terjaga. Yang keempat yaitu memelihara cadangan devisa negara. Bank sentral berperan sebagai pengelola cadangan devisa. Fungsinya terdapat dua, yaitu internal untuk mengatur peredaran uang di dalam negeri, sedangkan yang eksternal sebagai alat pembayaran dalam transaksi internasional. Yang kelima, yaitu mengawasi bank. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Bank Indonesia melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertugas mengawasi sektor jasa keuangan. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Menjaga stabilitas sistem uang. Dari beberapa adanya tugas bank sentral, yang pertama yakni menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ini, bank sentral dapat mengatur jumlah uang yang beredar guna menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Lalu dari tugas bank sentral yang kedua yakni mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, saat ini sistem pembayaran itu terbagi menjadi dua, yaitu tunai dan non tunai. Nah, dengan adanya bank sentral ini, bank sentral itu berwenang untuk menyetujui adanya penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Nah, ketiga, tugas dari bank sentral yakni menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, bank sentral itu menerapkan kebijakan makroprudensial guna untuk mendorong intermediasi atau perantara yang seimbang dan berkelanjutan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang peran bank sentral. Oke, sebelumnya kenalin dulu. Namaku Pradita Octaviana Putri Ramadhani, kalian bisa manggil aku Dita. Nah, di sini aku akan jelasin sedikit tentang peran bank sentral. Oke, yang pertama adalah menjaga stabilitas moneter. Pada tahun 2022 sampai tahun 2023, saat inflasi meningkat akibat kenaikan harga energi global, Bank Indonesia sempat menaikkan suku bunga beberapa kali. Nah, ini bukan tanpa tujuan, teman-teman. Di sini tuh bertujuan agar menekan laju inflasi agar harga barang itu tidak melonjak terlalu tinggi. Yang kedua adalah mengatur sistem pembayaran digital. Bank Indonesia meluncurkan KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard sejak tahun 2019 atau tahun COVID ya. Nah, apa sih dampaknya dari peluncuran KRIS tersebut?
Nah, di sini pembayaran non-tunai, nah itu terasa lebih mudah ya, mudah, cepat, dan aman, terutama saat pandemi COVID-19. Ini ada juga pada tahun 2023, Bank Indonesia memperluas kris agar bisa dipakai untuk transaksi lintas negara, termasuk juga untuk ke Thailand dan peran yang ketiga dari Bank Sentral adalah menjaga stabilitas rupiah. Nah, saat nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual cadangan devisa. Nah, ini bertujuan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil sehingga impor dan harga barang pokok itu tidak melonjak. Yang keempat adalah mendukung pemulihan pasca ekonomi pandemi. Nah, saat pandemi COVID-19 yaitu tahun 2020-2021, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan ke level rendah dan memberikan stimulus moneter. Nah, ini juga beri dampak ya teman-teman bagi Indonesia, termasuk adalah pinjaman menjadi lebih murah sehingga membantu dunia dan usaha masyarakat untuk bisa pulih kembali pasca COVID-19. Dan peran yang terakhir yaitu Bank Indonesia sebagai lender of the last resort, yaitu Bank Indonesia menyiapkan likuiditas bagi perbankan agar tidak kolaps ketika terjadi gejolak keuangan, misalnya di saat krisis global. Nah, artinya apa? Artinya Bank Indonesia itu ibaratnya ibu dari bank-bank di Indonesia yang teman-teman. Jadi ketika ada keadaan darurat ekonomi, krisis global, jadi bank-bank anaknya ini bisa meminjam uang ke Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu wewenang Bank Sentral. Ternyata wewenang Bank Sentral juga masih berkaitan erat juga nih dengan tugas Bank Sentral yang sudah dibahas sebelum ini. Secara garis besar, Bank Sentral memiliki 8 wewenang. Pertama, yaitu menjual dan membeli surat berharga pemerintah. Bank Sentral bisa melakukan operasi pasar terbuka, yaitu menjual atau membeli surat berharga pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Misalnya, kalau uang beredar terlalu banyak atau inflasi tinggi, Bank Sentral jual surat berharga supaya uang ditarik dari masyarakat. Yang kedua yaitu menentukan tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah bunga yang dikenakan Bank Sentral kepada bank umum kalau mereka pinjam uang. Dengan mengubah tingkat diskonto, Bank Sentral bisa mempengaruhi bunga kredit di masyarakat. Yang kedua yaitu mengatur cadangan wajib minimum. Bank umum wajib menyimpan sebagian dana nasabah di Bank Sentral. Besarnya ditentukan oleh Bank Sentral. Kalau GWM dinaikkan, kemampuan bank memberi kredit berkurang, sehingga uang beredar lebih terkendali. Yang keempat yaitu mengatur kredit. Bank Sentral bisa mengatur kebijakan pemberian kredit. Misalnya, batas pinjaman atau sektor prioritas. Tujuannya agar kredit tidak salah arah dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kelima yaitu membuat aturan, standar, dan prosedur dalam peredaran uang. Bank Sentral berhak menentukan desain, kualitas, hingga tata cara edar uang supaya tetap sah, aman, dan sulit dipalsukan. Yang keenam yaitu mengawasi kegiatan lembaga keuangan. Bank Sentral melakukan pengawasan agar bank umum dan lembaga keuangan lainnya tetap sehat, tidak merugikan masyarakat, dan berjalan sesuai aturan. 7 yaitu mengakses informasi mengenai stabilitas keuangan. Bank Sentral berhak memperoleh data dan informasi dari lembaga keuangan untuk menilai apakah kondisi keuangan negara stabil atau ada potensi krisis. Yang kedelapan yaitu sebagai lender of the last resort atau sumber pinjaman terakhir. Kalau bank umum sedang kesulitan likuiditas atau kekurangan dana dan tidak ada lagi pihak lain yang bisa membantu, Bank Sentral jadi penolong terakhir dengan memberikan pinjaman darurat agar sistem keuangan tidak kolaps. Setelah kita mengetahui dari pengertian, fungsi, peran, dan wewenang, maka dapat kita ketahui bahwa jenis dari Bank Sentral di Indonesia itu hanya satu, yaitu Bank Indonesia. Di mana Bank Indonesia itu merupakan lembaga yang independen, bebas campur tangan dari pemerintah maupun lainnya, kecuali hal-hal yang sudah diatur oleh undang-undang.
Pihak luar tidak dibenarkan untuk mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin pada perkembangan laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang negara lain. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi berikutnya.